Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun petunjuk Gus, bagaimana caranya untuk berzikir sirul asror dan zikir itu, tapi yang berzikir itu benar-benar ruhani kita, bukan sekedar nafsu dan angan-angan. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu dulu pengertian zikir. Apa sih yang dimaksud zikir? Zikir itu bahasa Arab, Pak. Dialih bahasa Indonesia adalah ingat. Secara lugat bahasa. Tapi belum menyentuh pada yang dimaksud zikir. Belum. Secara istilah, zikir adalah kesadaran rohaniahmu bahwasanya dirimu iku la haula wala quwata. Kalau sudah menyadari diri kita itu adalah la haula wala quwata, maka ketika saat datangnya haula dengan kuwata terhadap diri kita, iku aslinya illa billah. Iku nek cara hikam disebut zikir hakiki. Cara Al-Qur'anul Qadim sirul asror. Di pos pertama. Meyakini, merasakan bahwasanya apapun yang muncul dari dirinya atau di luar dirinya, rasa dalam diri jenengan, iman dalam diri jenengan, semua itu datangnya hanya dari Allah, titik. Seperti ini tadi, dingin ini, hati jenengan merasakan yang berperan di dalam cuaca itu adalah itu tadi, Sang Yang Maha Suci, zat hidup itu. Anda merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu, akhirnya dirimu bisa nyapo-nyapo. Itulah yang dimaksud zikir yang sebenarnya. Kalau ini sudah jenengan asuh, diasah terus, dipraktekkan baik di dalam maupun di luar aktivitas sholat, maka mesti sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5, ainul basirah muncul. Anda diletakkan ainul basirah, apa? Bertemu. Akhirnya ya aku iki Allah. Loh, berarti makhluk yang ngaku Allah, mana sih ngaku wong wis buyar ini makhluknya? Kan mboten saged. Aku makhluk iki kan pun sudah fana toh Pak Bu. Ainul basiro itu bertemu itu kemakhlukannya sudah fana, wis nggak ada. Fana itu tiada, wis gak fungsi. Sudah nggak fungsi. Secara jasmani masih ada, tapi rohani, secara rohani sudah nggak fungsi. Inilah kefungsian Anda sebagai makhluk iku patung. Nah iki akhirnya sing muncul illa billah. Iku ainul basirah. Loh, berarti sing bertemu bukan roh, bukan. Yang bertemu itu Allah sendiri pada dirinya sendiri. Seperti kau tatkala ngoco nenggone pengilon, berkaca di kaca, yang kau lihat jelas wajahmu sendiri, bukan melihat bojomu. Nah, loh, aku kok wedok? Mboten mesti. Ya, diri Anda sendiri. Akhirnya hakul basirah. Sodakta imanuka. Kata Allah, imanmu sudah benar. Inilah yang disebut ihsan.
anta budallaha ka'annaka taro. Kebenaran iman disebut ihsan itu ketika saat kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Yaitu maksudnya itu sudah benar. Jadi setiap kondisi apapun Pak, ini cara meraktek nih. Hati jenengan harus yakin, merasakan, mengimankan yang berperan hanyalah Allah, bukan Allah nama yang kumaksud. Itulah yang kumaksud laisa kamislihi syai'un. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek Tanglet, niki masalah ketika kita sudah di sini, saya yakin sudah dinulhak semua. Kemudian enten YouTube jenengan niku ngaturaken ngeten. Ketika seorang itu bekerja di lokalisasi, kemudian barokahnya itu kayaknya lebih yang resik-resik masjid. Niku kan memang secara syariat orang yang bekerja di sana itu kan sebenarnya sudah keliru dari syariatnya gitu. Kemudian ada berkah di masjid gitu ya. Sedangkan kalau yang di Dinul Haq ini kan di mana-mana tempat itu kan Allah ada. Nah, kula niki angen-angen ngeten, oh iya, syariat ya sapa sing gawe? Ngaten Gus, pripun ngaten niku? Ngoten. Nggih. Nggih, sampun. Matur nuwun, nggih. Nggih. Kalau ruhaniyah kita memang sudah di wilayah keahatan pada Allah, kayak omong menyalahkan siapapun nggak bisa, karena semuanya adalah menjadi sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah. Kalau tidak saya letakkan lokalisasi, aku lah tua senggarap neraka lah. Terus apa sih ngeleboni? Iku bahasa Banyolan loh Pak ya, bahasa Banyolan. Kalau kita sudah di akad, nggak bisa kita menyalahkan terhadap apapun yang terjadi, nggak bisa. Karena jenengan sibuk ruhaniyahnya, beriman, merasakan, melihat keakuannya Allah yang berperan. Cuman pertanyaannya, mengapa si A diletakkan di lokalisasi, si B diletakkan di masjid? Ya udah, ini kari lihat mawon. Bagi Anda nggak ada masalah, tidak ada bedanya, sudah. Cuman bagi orang dua ini bermasalah. Manakala dia tidak duduk di keahatan Allah. Mesti gini, sing ana masjid rumangsa luwih apik, luwih bener daripada yang di lokalisasi. Yang di lokalisasi, iya maklum awakmu wong apik. Aku ngakoni nek aku nek menurut aku apik wong lokalisasi, merasa salah daripada mereka yang merasa benar. Makanya ada istilah mantan kiai dan mantan dengan mantan narapidana. Apik mantan narapidana daripada mantan kiai. Jenenge mantan kan
sudah meninggalkan daya. Ngoten. Oke. Kantun melihat kita dari arah mana ngoten mawon. Tapi Anda tidak akan pernah menyalahkan terhadap apapun dan siapapun, kejadian apapun, kalau hati duduk di keahatan Allah. Ngoten. Jadi jenengan kagungan pengangan-angan pengimanan seperti itu nggak ada masalah, Bu. Monggo. Terus dibantah sing ahli kitab. Loh, bagaimana letaknya amar ma'ruf nahi mungkar? Lah ngaten nggih. Akhirnya syariat ngomong. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu secara fisik. Cuman dibalekno, amar ma'ruf nahi mungkarmu secara hakikat bagaimana? Enggak pernah diperhatikan itu. Amar ma'ruf diperintahkan untuk kebaikan rohaniah, berarti ke ahad Allah, nggak pernah dibahas. Nahi mungkar meninggalkan kemungkaran, kemungkarane rohaniah, bentuk keingkarane rohaniah itu beriman selain Allah, masih ada iman selain Allah, yaitu cuaca. Ngaten nggih. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan soal proses ini, Gus. Ketika seseorang ini berada di jalan ya, Gus. Terus di situ dia kesadarannya muncul, langsung fokus ke keluar masuk nafas dan fokus ke antara kulo kali jenengan niki. Terus ten mriku disarengi dengan ketidaksadaran keluar air mata, Gus, dan tidak ingat apa-apa. Padahal di sisi lain seseorang ini di jalan. Lah ini kejadian apa dan mohon penjelasannya. Dan yang kedua mau tanya soal fenomena alam yang akhir-akhir ini terjadi. Apakah sudah semakin dekatnya atau gimana? Soalnya saya sendiri semakin kasihan dengan orang-orang terdekat saya. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sifat basariyah itu kita mengenal namanya keakuan lawamah, atau sering disebut nafsu lawamah. Lama bertahun-tahun tidur lawamah dengan mutmainnah, dikarenakan ruhaniyah ini menjadi budaknya nafsu nafsiyah dan amarah. Ketika saat ruh ini digugah atau nafsu yang luru lawamah mutmainnah digugah oleh Allah, dibangunkan, digugah itu bangunkan dengan cara huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan cara Allah mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan ajaran tentang tauhid. Akhirnya didengarkan, ruhaniyah ini menyadari. Ketika ruhaniyah menyadari kalau selama ini apa yang dilakukan ruhaniyah dengan bentuk jasmaniyah seperti itu, menyesal. Terkadang juga menangis. Menangis itu ada macam dua, Pak. Ada menangis karena menyesali semua perbuatan selama ini yang kita ruhaniyah lakukan. Ada menangis itu karena bahagia, nggak terasa. Tinggal nanti jenengan yang merasakan itu termasuk golongan menangis karena bangunnya nafsu lawamah atas kesadaran bahwasanya selama ini kita
masih berlaku zalim pada Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan ataukah nangisnya ini karena bahagia? Bahagianya apa? Nafsu mutmainnah akhirnya bangun dan mau kembali kepada Allah. Artinya apa? Ruhania, ada kemauan, ada kehendak, kekarepan, keinginan untuk bertemu Allah. Akhirnya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disebut jiwa yang damai. Itu kan kalimatnya gini, kalimatnya kalimat perintah toh Pak. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Jiwa kok ya maksudnya ya nafsu iku, ya nafsu maksudnya ya roh iku kok. Panggilan ini berarti ruh itu belum kembali, tapi sudah sadar. Sudah sadar. Dikasih petunjuk bagaimana caranya kembali, tapi belum kembali. Sudah sadar. Bentuk kesadarannya itu pertama, selama ini aku zalim pada Allah. Yang kedua, ada kemauan, keinginan untuk kembali pada Allah. Akhirnya disebut jiwa, nafsu. Masih disebut nafsu, cuman disebut mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Loh, ini perintah. Belum berangkat ini. Tapi jenengan sudah ada kesadaran dalam dirimu akan kembali pada Allah. Ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kembalimu hanya dengan ridho dan diridani. Mengapa? Ridho dan diridani, jangan ridho melepaskan keakuanmu. Ridho Anda melepaskan apa yang tadinya Anda merasa dan merasa keakuanmu. Lepaskan. Radiyatan mardiyah. Allah juga ngeridani. Wis plak, akhiri fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau akan kumasukkan dalam golongan ahli syuhud, yaitu golongan yang masuk di dalam surga. Itu berarti roh. Tadi sebelum jenengan itu kembali disebut jiwa. Jiwa berarti nafas, nafas berarti nafsu, diri. Tapi sudah sadar. Lah, ketika Anda radiyatan mardiyah, inilah diridani Allah. Dengan sendirinya kadang-kadang meneteskan air mata. Itulah tetesan air mata bahagia. Makanya tadi tetesan itu tadi, apakah karena sudah merasa selama ini kita zalim pada Allah, akhirnya sadar. Itu berarti lawamah. Kalau rasa bahagia berarti mutmainnah. Nggak terasa. Lah, mungkin aku ini bukan ahli normal. Paranormal kok ahli normal. Aku yakin tetesan air mata yang muncul dalam hati panjenengan iku tetesan bahagia. Begitulah. Ada lagi? Yang kedua, fenomena. Ketika jenengan iki sudah duduk di ahli syuhud, dimasukkan Allah di dalam ahli syuhud, secara sifat manusiawiyah dia, pasti Anda lewat surat, lewat ayatku anfusakum wa ahlikum naro, mikir ke bagaimana orang dekat jenengan. Akhirnya muncul rasa ar-Rahman ar-Rahim, kasihan. Wista mesti sampean iku mau akan menyampaikan kebenaran ini, kabar terhadap orang dekat sampean. Ahli bisa anak,
ahli bisa garwa panjenengan atau ahli bisa jadi secara syariah orang dekat jenengan. Arif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah, kenalkanlah anak istrimu terhadap Allah. Otomatis sebab jenengan sudah tahu kebenaran. Oh begini, kalau tidak di sini jadinya begini, mesti sampai kasihan terhadap, otomatis itu Pak. Normal itu jenengan berarti nggih. Nggih. Fenomena memang seperti itulah. Allah sudah kasih banyak tanda bukti. Tinggal kita itu percaya atau tidak terserah. Gitu. Nggih. Lanjut. Masih ada? Monggo. Monggo. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus. Nggih. Ketika berzikir terasa ada dua. Ada yang merasakan dan ada yang menonton. Nggih. Lalu yang menonton menetapkan yang merasakan itu adalah hidup. Apakah tahapan ini sudah benar atau belum? Okay. Lalu bagaimana kemudian agar menjadi ahad? Okay. Sampun matur nuwun. Memang awalnya disebut suluk itu ada yang mendatangi, ada yang datangi. Ada makhluk, ada khalik. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Ada sebagai penonton, bahasa istilah kalau wau mekaten. Lah, ketika saat dikatakan panjenengan iku lewat rasa imannya sudah benar, hanya Allah yang segala-galanya, maka ini yang kusebut sebagai proses su'aul basirah. Dikatakan di ainul basirah, maka baik penonton yang ditonton, yang merasakan, itu pelakunya satu, berarti inilah yang kusebut sudah ahad, sudah benar. Cuman tinggal pertanyaannya, kalau sudah duduk di sini, besarkanlah keahatan dalam dirimu pada Allah. Dirimu kan sudah tidak ada, pelakunya kan cuma satu, yaitu ana, aku. Ya udah, besarkan akunya. Caranya membesarkan bagaimana? Kita di dalam satu hari satu malam itu 24 jam. Problematika apa yang kita hadapi dalam satu hari satu malam itu bermacam-macam secara fisik. Secara fisik. Yang terpenting di situ bagaimana membesarkan volume tajalli pada Allah sehingga disebut tajalli mutlak. Ya otomatis. Ya, ana, bukan Mbak Ana, nggih. Ada Mbak Ana, nggih. Ada namanya Mbak Ana, Ana Farida, Ana Sopo, macam-macam. Lah, keanehan yang ada di dalam hatimu, itu bagaimana caranya tambah besar, volumenya tambah besar. Inilah yang di dalam hadis disebut fastaqim. Kalau dalam Al-Quran fastaqamu, lanjutkan terus, lanjutkan terus, lanjutkan terus. Keakuan anai lanjutkan terus. Kalau ahad itu sudah ahad Pak, karena pelakunya sudah tinggal satu.
Jadi yang merasa dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal sudah. Itulah ana. Sudah benar. Ada lagi?